رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita memasuki surah Abasa. Jadi Abasa itu bisa kita baca Abasa. Jadi makanya Abasa wa tawalla atau Abasa wa tawalla. Jadi Abasa itu berpaling muka. Ya, ini kalau Abasa. Kalau tawalla itu berpaling badan. Jadi Abasa ini, surah Abasa itu diturunkan di Makkah sehingga namanya Makkiyah karena kejadiannya itu di Makkah. Ketika Rasulullah sedang duduk dengan para pembesar Quraisy, kemudian tiba-tiba didatangi oleh Ummi Maktum. Jadi Ummi Maktum itu kalau kita lihat dari namanya Ummu Maktum. Ummun itu kan perempuan. Tapi yang buta itu bukan perempuan, laki-laki. Dari mana asal nama ini? Kok bisa jadi Ummu Maktum tapi namanya laki-laki? Maka itulah unik sekali orang Arab. Ini nama beliau adalah Ibnu Shuraih bin Malik. Ibnu Shuraih bin Malik. Ibnu itu pun sudah bukan nama asli beliau. Beliau anak si Shuraih bin Malik. Maka tidak disebutkan nama aslinya di situ. Nyo katanya begitu pulih gak mendung nanti. Nyo boleh dipek baliho. Begitu pun nan lego. Tapi kalau mereka tidak, bukan nama aslinya, sehingga nama beliau adalah Ibnu Shuraih bin Malik. Ummi Maktum adalah nama neneknya. Ya. Neneknya nama aslinya bukan Ummi Maktum, beliau punya anak namanya Maktum, maka dipanggil oleh orang lain Ummi Maktum. Ummi Maktum artinya apa? Mamaknya si Maktum. Jadi makanya Ibnu Shuraih. Karena nama Ummi Maktum itu sangat terkenal sekali, maka dipanggil dengan Ummi Maktum untuk Ibnu Shuraih. Ini seperti kaum Ad dipanggil dengan Iram Dzatil Imad. Padahal mereka bukan kaum Iram itu nama kakek mereka. Iram itu nama kakek. Thamud begitu juga. Thamud itu nama kakek mereka, sehingga mereka dipanggil kaum Thamud. Kaum Thamud, kaum Ad atau kaum Iram. Ini jumlah ayatnya 42 ayat. Jadi tidak ada pertentangan. Biasanya kalau pertentangan itu kita bisa melihat di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Andalusi. Itu judulnya Fi Addi Ayil Quran, dalam menghitung jumlah ayat Al-Quran. Biasanya beliau memberikan komentar kalau begini. Ini tapi tidak ada komentar apa-apa. Artinya ayatnya tetap 42. Kalaupun ada nanti di surah lain, misalnya ayatnya 122 menjadi 123, itu ma'ruf, nggak ada masalah itu. Bukan berarti penambahan ayat Al-Quran, tidak. Itu pemahaman para ahli tafsir, para ahli qiraat. Kalau itu bukan satu ayat tetapi dua ayat, sehingga ayatnya bertambah. Dan kita tidak perlu heran nanti kalau surah Al-Baqarah 180 sekian ayat, ya 280 sekian ayat, ada yang mengira bukan segitu, kurang lagi. Kenapa? Karena alif lam mim tidak dikira ayat, ya. Alif lam mim itu la yu'tabar ayat. Jadi banyak kiraat itu. Yang jelas ayat Al-Quran tidak lebih dari 6.236 ayat. Kalau kurang itu biasa. Tapi kalau lebih dari 6.236 ayat itu tidak benar, ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita kita lanjut surah Abasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla, atau nanti ada bacaan yang membaca dengan tasydid. Abasa wa tawalla. Ini seperti ada di dalam Al-Qur'an narum musadah. Ada yang membaca narum musadah. Jadi hamzah itu tidak dibaca. Ini namanya qiraat. Jadi makanya nanti ada beberapa kari itu dia membaca dengan dua qiraat, alaihim narum musadah, alaihim narum musadah, ya. Bacanya dua bacaan. Ini
beliau ingin memberitahukan kalau dua-dua bacaan ini ada dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dibaca musadah, ada juga dibaca musadah. Yang membaca musadah hana pada ke subhanallah. Ya, Pak Imam tetap lanjut juga ya. Kenapa? Karena ada qiraat seperti itu. Jadi abasa, apa bedanya abasa dengan tawalla? Abasa itu muka. Jadi Rasulullah berpaling dari Ummu Syuraih, berpaling dari Ummu Maktum. Sudah, ini mukanya. Yang kedua, tawalla, berpaling badannya. Ini kalau kita lihat asbabun nuzul, Rasulullah tidak salah. Rasulullah tidak salah. Kenapa? Yang salah itu Ummu Maktum. Etika. Jadi kurung etika. Ummu Maktum, kalau kita lihat etikanya tidak ada. Tetapi walaupun tidak ada etika, Nabi Muhammad SAW ditegur gara-gara Ummu Maktum. Ya. Rasulullah ketika itu mengumpulkan pembesar Quraisy, dia ingin mendakwahi Islam, dia ingin mengatakan bagaimana Islam itu, bagaimana Al-Quran, bagaimana menyembah Allah. Tiba-tiba datang Ummu Maktum. Jadi Rasulullah, dalam pikiran Rasulullah begini, ini kalau kita dakwahi orang-orang hebat, maka nanti mereka bisa mendakwahi lagi orang lain. Maka ketika itu datang Ummi Maktum dan memegang Rasulullah SAW. Apa kata Ummi Maktum? Alimni, wahai Muhammad, ajarkan saya juga ya Muhammad, bagaimana tentang Islam. Coba anda bayangkan, kita sedang mengajar orang lain, tiba-tiba datang orang asing, ya hai, ne pernah lu agama apa? Jadi yang kan kurang etika namanya. Walaupun kurang etika Ummu Maktum, tapi yang ditegur adalah Rasulullah SAW. Makanya setelah kejadian ini, setelah teguran ini, Rasulullah ketika melihat Ummu Maktum tersenyum. Apa kata Rasulullah? Wahai laki-laki buta, yang gara-gara kamu saya terus ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap datang Ummu Maktum, Rasulullah selalu membuka sorbannya dan meletakkan di sampingnya. Duduk Ummu Maktum, ya yudu. Padahal tadi beliau yang tidak punya akhlak, Ummu Maktum itu. Tetapi gara-gara ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian khusus kepada Ummu Maktum. Sampai-sampai kan pernah Ummu Maktum bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak bisa melihat ya Rasulullah, apakah saya wajib pergi salat berjamaah ya Rasulullah? Ya. Pertama Rasulullah mengatakan tidak, kata Rasulullah, karena buta. Setelah dia berpaling, dipanggil lagi oleh Rasulullah, ya Ummu Maktum, mari. Sami'tal azan, kamu dengar azan? Dengar ya Rasulullah, wajib sembahyang cirong ini. Ya. Jamun kemarin pada masa Rasulullah kan nggak ada loudspeaker. Jadi artinya apa? Mendengar azan ja, nyolo speaker beberapa loudspeaker, Pak. Masjid cukup je loudspeaker, Pak. Ya hana la salih na tajat sembahyang, Pak. Ya. Kenapa? Karena sudah mendengar itu, Pak. Biraya dengar. Bihan hana buta alam ni, hana buta alam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Hana buta mudah hana tajak belum buta, lebih-lebih lah ya. Hana tajak si jemaah. Ini makna abasa wa tawalla atau abasa wa tawalla. Jadi makanya ada di dalam sebuah ayat itu, ini dijelaskan ayah bil ayah, Al-Quran bil Quran, tafsir Quran bil Quran. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Apa maksud wada'na anka wizrak? Kita jangan salah paham terhadap ayat ini. Di dalam terjemahan diterjemahkan, saya angkat dosa-dosamu. Maka di semua tafsir itu tetap mengatakan mengangkat dosa-dosa. Ada yang menjawab lagi, Nabi Muhammad tidak pernah punya dosa. Tapi dijawab oleh Imam As-Sabuni di dalam tafsir Ayatul Ahkam. Apa kata beliau? Apa yang dimaksud dengan wada'na anka wizrak? Artinya apa? Nabi Muhammad memutuskan sesuatu wa akhta'a, tetapi salah. Inilah kejadian ini. Ketika beliau memutuskan untuk meninggalkan Ummu Maktum, onyan hana tak perle Ummu Maktum. Artinya apa? Ijtihad Nabi salah. Karena ijtihad Nabi salah, wa wada'na anka wizrak. Saya angkat semua kekeliruan kamu ya Muhammad. Kekeliruan apa maksudnya? Kekeliruan ijtihad kamu ketika mengatakan, ketika kamu berprinsip Ummu Maktum kita kesampingkan dulu, kita pikirkan dulu orang-orang pembesar-pembesar Quraisy. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini beda abasa wa tawalla. Abasa muka, kemudian tawalla tubuh. Maka di dalam surah Al-Alaq, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Iqra itu kata Imam As-Sa'di, itu ada dua maknanya. Yang pertama apa? Iqra nafsak. Kamu baca dirimu sendiri. Jangan selalu protes orang lain. Coba lihat diri sendiri, apakah betul? Kita protes ini. Kalian tahu apakah betul? Jadi artinya baik lalai kalian kedai kau.
lale kedai kalen kedai go kedai droh be hicok le pencuri nu mak kedai go tapi nyo hana kedai droh nak terjaga ni mak ketika kita balik ke kedai droh kabeh nu hicok le go mak kedai go musanun kedai mak kenapa setiap hari kita protes mak maka makna ikra bacalah dirimu pelajarilah dirimu kenalilah dirimu kata Allah dengan kamu mengenal dirimu kamu akan mengenalku kata Allah. Kenapa? Dulu roh itu sebelum saya satukan dengan tubuhmu, ini kata Imam Sawi dalam tafsir beliau, hana melanggeng je mak, hana berokai je mak. Tapi ketika dia sudah menyatu dengan tubuhnya, yang kamu lagi je mak, kamu lagi. Maka pada hakikatnya roh kamu mengenalku. Kenapa? Karena saya pernah berdialog dengan dia. Alastu bi rabbikum. Roh mengatakan qalu bala. Sekarang kamu kenal siapa roh itu? Betaturi dia rohnya. Kenapa kita gelisah? Betaturi katanya, apakah gelisah katanya mak. Dengan kita mengenal kenapa kita gelisah, kenapa kita senang, kenapa kita begini, kenapa begitu ya. Seperti kita mengenali tubuh. Ketika tubuh omahnya ka kemong macu berarti nyo sakit asam urat mak ya. Menyoka lagi macu onyo berarti sakit ule. Menyoka kemong ki macu oh berarti na pupulam sakit ni mak. Harus kita kenali mak. Kenapa tubuh kita bisa mengenali sakit tubuh mak? Kenapa sakit hati kita tak bisa mengenali mak ya. Ketika hati resah, maknanya apa? Dia ingin dekat dengan Allah. Ketika hati resah, dia ingin apa? Dia ingin ingin beribadah, ingin baca Quran, ingin berinfak, ingin bersedekah dan lain sebagainya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini mana ikra yang pertama. Ikra yang kedua, itla' alal kutub fatablighun nas. Bacalah buku sebanyak-banyaknya dan sampaikanlah kepada manusia. Jadi artinya jangan tutup-tutup ilmu. Yang nak berita. Artinya kita dapat dua. Yang pertama kita terus membaca, yang kedua kan dapat pengetahuan, yang kedua kita beritahukan kepada orang lain mengamalkannya. Maka Rasulullah mengatakan, orang yang mengajarkan orang lain dan diamalkan oleh orang lain itu, orang itu mendapatkan pahala, orang yang mengajarkan juga dapat pahala, wala yang kusu, tidak mengurangi pahala orang yang mengerjakan itu sedikit pun ya. Nurung yang mengerjakan itu dia dapat 27 derajat Pak. Kita dapat juga, tapi tidak dipotong dari pahala dia ya. Sama aja. Begitu juga berbuat dosa. Kita mengajarkan dosa kepada orang lain. Tak pernah orang lain dapat cara temecu. Itu mecu kan? Ketika dia itu mecu, dia dapat dosa kita sama seperti dosa dia. Wala yang kusuk, tidak dikurangi sedikit pun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini maknanya apa? Ketika ilmu itu hendaklah disampaikan kepada orang, tidak boleh abasa wa tawalla. Idanya hai dengkunya hukum. Alah baca ke dah merno ke dah. Lun hek kalau merno 20 tun 10 tun. Don tiba-tiba nejak kena ni tanya nyan. Murno ile. Ya memang engkau tutah dulu. Makanya mangkatama ilman, barang siapa yang menutup-nutupi ilmu, dia akan dibawa lijam. Lijam itu apa? Ada seperti besi, Pak. Jadi di mulut dia itu dikekang dengan kekaman seperti kekang kuda pada hari kiamat. Artinya dia punya ilmunya tidak diberikan, ditransfer kepada orang lain. Omah susah dah berapa lun hana ilmu le hana nyo hana je. Tak perlu anak mendang Pak. Anak tak perlu anak. Kan tak perlu ilmu banyak. Ini cara wuduk bina ni. Cara kumur-kumur bina, caranya bina, cara semayang bina. Ketika dia salat ni akibat lagi yang salah ni. Takbir baik lagi yang salah ni. Setiap anak melakukan apa yang kita suruh Pak. Dan dia sesuai dengan apa yang kita suruh. Tapi baik you yang salah nyanyi yang salah ada syah, berarti dia ada syah Pak. You yang betul ya Pak. Bana mentong, misalnya malai dah pegah ke kau. Bana mentong Pak. Ajarkan anak, ajarkan isteri. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Jadi kalau di sini di dalam tafsir Sawi Jalalain, jadi Abdullah bin Ummi Maktum dia memotong perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qata'a kalam Rasul masyghul. Ketika itu Rasul sedang sibuk dengan pembesar-pembesar Quraisy. Maka ini kan etika. Artinya kita tidak boleh memotong perkataan orang lain yang sedang sibuk dengan orang lain, tiba-tiba kita datang, nolong lihat, hai tajak kedih lihat. Ya, itu tidak boleh. Tapi walaupun tidak boleh, sikap Rasulullah tadi, ijtihad Rasulullah ditegur oleh Allah. Walaupun itu boleh ya Muhammad, tapi hanjur dia. Tak boleh. Walaupun yang tidak ada ini adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, kita lanjut nih, Pak. Mana sudah ini?
Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya, ini kalimat wa ma yudrika itu kalau di dalam tafsir Ibnu Ashur, di dalam tafsir Fathul Qadir Imam Syaukani, beliau mengatakan ma di situ adalah istifham litanbih. Kalimat istifham tetapi untuk memberikan peringatan, Pak. Ya, ini ma di sini, Pak. Wa ma adraka, istifham litanbih, memberikan peringatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh berpaling dari orang tadi? Ya, ini contoh lagi orang ingin masuk Islam. Itu tak boleh dipending-pending. Dia sedang teduh, nyuruh masuk Islamnya memang harus di ini. Sedang dah ceramah, sedang ni telefon tu, hai nauru ya tamong Islam, yang payah tuk letian. Yo tuk letian, nauru tamong Islam. Jangan sampai dia sudah berubah pikiran. Oh Madrid hal lo, hana jadi tamong ya, Pak. Jadi artinya yang harus disegerakan itulah itu. Orang ingin masuk Islam seperti orang meninggal juga, itu harus disegerakan untuk dikubur. Nah itulah preh 2 euro lain, preh 5 euro ya, Mbak. Nana preh 5. Jadi artinya disuruh percepat. Termasuk juga orang-orang yang akan masuk Islam harus dipercepat. Ini ma di sini kata Imam Ibnu Ashur juga, beliau kenapa kita ambil tafsir beliau? Karena beliau adalah pakar bahasa. Jadi beliau melihat sesuatu itu dari segi bahasa. Makanya kalau dalam Imam Jalalain, kata Imam Jalalain berbeda dengan Ibnu Ashur. Ibnu Ashur sampai ma-nya dia pelajari. Ma itu adalah ma istifham litanbih, kata tanya, tetapi untuk tanbih. Tanbih itu memberi peringatan, Pak. Tidak perlu jawaban. Ya. Makanya kata tanya dari Allah tidak pernah membutuhkan kepada jawaban. Salah satunya ini, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya, itu sebenarnya ada pertanyaan di situ. Tapi tidak perlu jawaban, Pak. Tetapi di dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan begini, wa ma yudrika itu maknanya apa? Wahai Muhammad, artinya kamu sudah tahu, tetapi apa? Kamu lengah. Sekarang wa'allimuka, saya kasih tahu lagi kamu. Ya. Nanti ada satu lagi, wa ma adraka. Jadi ada dua, ada wa ma yudrika, satu lagi wa ma adraka. Kalau wa ma adraka itu namanya ghaib mutlak. Ya. Ghaib itu ada dua, ada ghaib nisbi, ada ghaib mutlak. Ghaib nisbi artinya apa? Seorang bisa tahu setelah dia mengecek. Contoh begini, hai, pernah mentang makanan di rumah, rumah hanalun depu lulu kalau lele je. Ketika dilihat rumah hanalele kau, ini ghaib nisbi namanya. Satu lagi ghaib mutlak. Ghaib mutlak itu tentang kematian, kita tidak tahu. Bagaimana alam barzah kita tidak tahu, tapi beritanya diberitahukan dalam Al-Quran. Bagaimana hari kebangkitan kita tidak tahu. Bagaimana surga, bagaimana neraka kita tidak tahu. Bagaimana hebatnya neraka itu kita tidak tahu. Makanya penggunaan kalimatnya Allah selalu menggunakan wa ma adraka ma hiya. Adraka maknanya anta la ta'lam sau'allimuka ya Muhammad. Kamu tidak tahu apa-apa ya Muhammad bagaimana kematian itu. Kamu tidak tahu apa-apa ya Muhammad bagaimana alam barzakh. Kamu tidak tahu bagaimana alam kebangkitan. Kamu tidak tahu bagaimana surga dan neraka. U'allimuka, saya ajarkan kamu ya Muhammad. Ini bedanya. Gaya bahasanya juga beda. Wa ma adraka adalah sebuah gaya bahasa madhi. Madhi itu past tense. Wa ma yudrika adalah sebuah gaya bahasa present. Ya, gaya bahasa present. Tetapi walaupun gaya bahasanya past tense, wa ma adraka itu terkait dengan masa depan, hal-hal gaib yang dinamakan dengan gaib mutlak. Maka gaib itu dua, gaib nisbi, gaib mutlak. Gaib nisbi bisa diketahui oleh manusia setelah dia cek. Hai pakai banti fulan, kok kamu meninggal? Oh mana lon depulun, kan gaib enggak nampak. Setelah dicek, oh kamu meninggal lagi. Ini gaib nisbi namanya. Tetapi kalau gaib mutlak, hanya ada depu-depu dia, enggak tahu apa-apa kita, kecuali diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, kita lanjut ini. Makanya Allah menggunakan kalimat wa ma yudrika la'allahu yazakka. Apa beda yazakka dengan yadzakka? Zakka sama apa namanya? Zakka itu beda. Zakka sama zakka itu beda. Kalau zakka itu pembersihan diri. Kalau zakka itu cerdas namanya. Jadi kalau ada nama anak orang itu zaki, cerdas. Zaki yang bersih. Makanya kenapa identik dengan zakat. Zakat itu apa? Membersihkan diri. Makanya kalau ada orang gundah, kita gini saja ingat, kalau tubuh kita nyona sakit berarti nak pupu. Kalau hati gundah berarti ada masalah itu, Pak. Ya, ada masalah.
seperti mesin kendaraan atau mobil dan lain sebagainya, berarti ada masalahnya, Pak. Ketika ada masalah, maka langsung kita obati, Pak. Ini berarti masalahnya dengan hati ini. Makanya Rasulullah mengatakan begini, kalau kamu gundah, ambil wudhu salat. Rupanya salat itu adalah obat bagi orang gundah. Satu. Yang kedua, Rasulullah juga pernah mengatakan, apabila kamu gundah, tasaddaq, bersedekahlah kamu. Ada apa dengan bersedekah? Ada apa hubungannya dengan gundah? Rupanya dengan kita bersedekah, apalagi sedekah di pagi hari, tu najis tajak bak urung-urung yang melakai tajuk, yang terima kasih luar biasa kepada Allah, karena pagi-pagi ketika dia ingin mencari rezeki pagi-pagi, dia keluar, Allah mengatakan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Ketika mencari rezeki pagi-pagi kan tutah, bengkak koran, golong gaji, tiba-tiba coba kasih lebih pada dia. Terima kasih, berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan doanya bisa membuat hati kita tenang. Ya, inilah wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Jadi doa kita itu menjadi penenang jiwa. Maka makin le dan mentedekah, mudah-mudahan di antara 10 orang baik le tak dua draw mendang. Satu orang ada yang berdoa ke kita, ya Allah, lepas jerah dengkunya ni Allah, lepas jerah hurungnya ni Allah, lepas get je hurungnya ni Allah. Dengan doa dia mungkin dikabulkan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kalau salat itu kan pribadi, Pak. Salat itu pribadi. Artinya pribadi bagaimana? Tergantung kita. Habis sembahyang dah berdoa kepada Allah. Menyo hati kutuh hendak berharap. Menyo mentang dah putus hubungan silaturahmi hendak berharap. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis sahih, doa kamu itu akan dikabulkan oleh Allah. Dengan syarat apa? Jangan pernah putuskan hubungan silaturahmi. Sehebat apapun orang, kalau dia memutuskan hubungan silaturahmi, hanaget kepada Allah. Ya. Kenapa? Nilainya tidak ada. Hanayum kepada Allah. Kita kan sekarang cari nilai, Pak. Tapi minta nilai je, Pak. Bukan dah minta banyak ke pun banyak hana nilai hanayum. Gedenya dah minta walaupun kecil tapi menyum. Dah semayang sunat 2 rakaat tapi menyum, Pak. Ada nilainya, ya, Pak. Kita berbuat sesuatu ada nilainya. Maka sedekah yang paling baik itu adalah sedekah yang sangat kita butuhkan, sedekah itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menantang. Allah mengatakan begini, ada enggak di antara kamu yang mau bersedekah, sedekah yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak? Maksud yang terbaik apa? Yang sangat kita cintai, Pak. Pengna cuma 50 ribu, nyo butuh tak orangnya, Pak. Kakilah na orang butuh lain, jauh orang lain, Pak. Ya, ini seperti ada sahabat itu ketika dia dapat kepala kambing, Pak. Kepala kambing. Katanya baik dah fikir kepala kambing, jino mentang dah fikir, Pak, ulai kambing. Apa pajuh ulai kambing? Oh, hebat tak, berarti pejabat, Pak. Pajuh apa? Oh, pajuhnya berarti kan pejabat. Menyokap pajuh ulai kambing pejabat. Tapi zaman ketika masa Nabi, kalau makan kepala, yang kepala kan lah yang fak, kepala ibah. Artinya hanai pajuh ligok baru tak pajuh dia nyawa, Pak. Hanai pajuh ligok baru pajuh dia nyawa. Makanya di sebagian negara itu kadang-kadang lagi hati, Pak. Itu dia teman saya katakan kalau di Jerman pun, di Jerman kan ada, Pak. Nyan menyota belum hati tanya, pun aser mo. Hati ke aser punya, Pak. Nyo katanya kan kedro mandung pajuh ni, Pak. Usus bida pajuh. Awaknya usus ke kengkut je, cang-cang jauh kengkut. Katanya nyapi dapat jauh, hati dapat jauh, ulai dapat jauh, mana dapat jauh. Termasuk dia di Sudan itu. Nyaulai kathe, ulai yang kathe. Maka ketika mahasiswa Indonesia itu mengumpulkan kepala, ulai ke kau bibir raya angke. Maka je ulai ke bibir raya, pate tacok itanya. Punah the rumah. Kipan tak jauh boleh, Pak. Daripada hana moh dah jauh deng, nah the rumah, padahal urang rumah, Pak. Cok kumpul le, Pak. Tengok cok long guni pe le na le the menyo le the dapat sabuni ipikir ki bangkai keung ka the ngah le dah bangah padahal urang rumah rumah ipasal le pasal long guni benda tengok hijak lo bidanya perkara yu the yang karya the yang, Pak. Artinya kepala itu hanaget, Pak. Sisa ibah, Pak. Karena utak-utak ulenya macam-macam ni, Pak. Awak hai pajuh, Pak. Tapi ketika sahabat itu dia masaknya kepala ulek kambing. Ketika dia masak mau makan, teringat dia tetangga sampingnya. Tetangga samping lu kayak klik-klik je ni, sayang ni. Icok tu ijuk ke tetangga samping. Ya. Dia sangat butuh kepada itu, tetapi diberikan kepada orang lain. Nilai ini lebih luar biasa, lebih dahsyat dibandingkan seorang membantu masjid sekian miliar dibantu masjid, Pak. Tapi ketika dia keluarkan sekian miliar, tidak ada pengaruh sama dia. Alah, ente nak lompeng, kita lompeng. Dalam detik ini nak lompeng, dalam rekening triliunan uang dia, Pak. Tetapi kepala kambing tadi ketika diberikan kepada orang lain, kakilah bet baju tepurnya, lebih get dah utamakan tetangga kita. Ini namanya ithar namanya, Pak.
bersedekah pada level paling tinggi, ithar namanya. Kita juga kata balik, tak kala di rumah, apa yang hanjut dah pakai li, yang hanjut dah pakai li. Nah tika hanya pakai li, me menatah, hanya pakai li je menatah. Nah yang hanya ngeli, me gede, hanya ngeli me gede. Maka Rasulullah SAW memperingatkan sahabatnya, wahai sahabatku, wallahi kata Rasulullah, kalau kamu berinfak bersedekah dengan yang buruk, kata Rasulullah, nanti ketika di padang mahsyar yang buruk itu akan didobel, dilipat gandakan menjadi 700 kali. Maka baik dia tak kalian waktu di padang mahsyar di uruk kiamat, kenapa tikar saya buruk-buruk mendung? Itanya malaikat, awak yang sedekah ente, yang nyaw angka yang nyaw lipat ganda. Jadi kita jangan mengharap yang baik, tidak, kita bersedekah yang jelek. Makanya ketika dilipat gandakan yang jelek itu dilipat gandakan. Makanya kenapa berkurban itu Rasulullah mengatakan pilihlah hewan kurban yang terbaik. Kalau secara logika, apa hubungannya yang terbaik? So depu, siapa tahu? So yang ya depu kalau hewan kurban kita pilih, so depu. Siapa yang tahu kalau hewan kurban kita cacat? Tamat aja tengok. Tamat sampai baik depu ligok, ji cacat kambing. Siapa tahu? Kan ada yang tahu. Ketika disembelih, dibagi-bagi, ditumpuk-tumpuk kan sama semua. Kambing tak pernah ngomong saya kambing cacat, lun kambing cirit, lun kambing pijut. Hana tahu depu. Rupanya rahasianya, ketika kita berkurban dengan kambing cacat, kambing sakit, kambing juling, sampai juling-juling Rasulullah pegang, pilih kambing juling. Kenapa? Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, bek hirun katanya, umah pekan cirit kambing lun. Tujur boh kambing lun cirit mendum. Tujur boh kambing lun kok juling-juling mendum. Tujur boh kambing lun pekan pilih nama tuk mendum. Karena kita ketika dunia kambingnya ke yang tak yang kurban. Maka hewan itu dilipat gandakan oleh Allah. Maka pilihlah yang terbaik, supaya apa yang dilipat gandakan adalah yang terbaik juga. Ya. Makanya dia Allah nyopit, salah baca fikah susah Islam itu. Sampai mata juling guru. Padahal untuk katanya kedai Pak ya. Supaya apa? Baik dia sampai gede, jangankan dia tolong katanya. Kata menaiki onta kambing. Kambing yang kedro hanglah aja Pak. Cirik-cirik je Pak. Ya. Jadi pilihlah hewan yang terbaik untuk kita juga. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini maksud dari wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wahai Muhammad, kamu sebenarnya tahu ya Muhammad. Ya, cuma saya beritahukan lagi. Kamu tahu memang beliau datang itu untuk membersihkan diri. Saya tahu. Ini yazakka, ini membersihkan diri. Jadi makanya orang-orang yang belajar agama, belajar itu membersihkan diri namanya. Tapi ada juga makin banyak belajar, makin banyak ini dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan juga ini. Apa innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Orang yang takut kepada Allah, yang takut dan patuh kepada Allah adalah para ulama. Betalah katanya ulama bagi pandian. Ada makin bertambah ilmu bukan makin takut dengan Allah tapi makin berani dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam tafsir At-Tabari beliau mengatakan nyankan ulama ya. Makin lama makin jauh dari Allah, makin lama bukan makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin lama makin berdebat ya. Kenapa? Orang yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Setiap orang yang takut kepada Allah sudah dikatakan ulama. Tidak semua ulama itu dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hana ya Allah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini maknanya ya zakka, membersihkan diri. Makanya kita itu ketika ada orang yang ingin membersihkan diri seperti orang masuk Islam, itu hanya tunda-tunda alih, hanya tunda alih, langsung aja dah cok tempat aja dah persyahadat aja di final aja. Ya. Ini kenapa dia ingin membersihkan diri. Terserah walaupun di dalam hati dia mungkin binau. Allah lu tamu Islam, tamu Islam kedih mu Allah berbuat tempat mendemepeng ini terserah dia. Yang jelas kita kan urusan hati kayaknya ke urusan danyo. Yang jelas dia hakikatnya ingin masuk Islam. Terserah dia itu ya pengek gedanyo, terserah. Itu urusan dia sama Allah. Ini sama seperti kita dakwahi orang lain. Kita dakwahi orang lain, mari kita salat, mari kita beribadah, mari kita begini, ini salah, ini benar. Wudu ini salah, cara salat ini salah, ini salah. Tak mau dengar dia. Biarin saja kata Allah Maha lagi yang ini. Pada mendawai lah, Pak. Hendak pada mendawai, biarin saja. Fadharhum yakhudu wa yal'abu. Ketika kita ngomong tentang Al-Quran dipegah bina, iya Allah Al-Quran, mana ada ini apa? Biarkan saja. Fadharhum yakhudu wa yal'abu. Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqau yawmahum alladhi yu'adun. Ada satu lagi, dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Biarkan mereka itu makan haram terus, ketika dinasihati tidak mau dengar,
Wa yal'abu. Yal'abu itu apa? Menggunakan fasilitasku, kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita dakwahi dia baik-baik, kita ceramahi baik, hai dengar, biarin saja. Urusan dia lembai. Enggak ada urusan kita, cuma dakwah saja, ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama, kata Allah. Jadi alasannya kenapa kamu jangan berpaling dari dia. Kenapa? Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Mungkin dia ingin membersihkan diri, ya Muhammad. Sedangkan kamu tahu setiap orang membersihkan diri itu harus kita ajarkan sesuatu sama dia. Ini yang pertama. Maka kalau ada yang tanya kepada kita, jangan ambil yang negatif-negatif. Nya dengkuo memang lagi otak je. Beh lagi apa? Baik tanya ni. Ya, jadi ketika ditanya mungkin saja kita positif, ya. Artinya apa? Kita positif selalu sama dia. Dia mungkin bertanya walaupun ya ujo-ujo tanya, hana punya urusan dengan Allah. Ya, jadi artinya apa? Dia bertanya berarti kita jawab. Enggak tahu berarti enggak kita jawab, ya. Dia bertanya, mudah-mudahan kita berdoa pada Allah. Dengan pertanyaan dia ingin membersihkan dirinya, Pak. Walaupun dengan pertanyaan ini ingin mengujau katanya, Pak. Ya. Kenapa tempat nak lunjuk pengajian pergi tanya, "Ai dengku, Tuhan pat le." Ya ke perlu. Kata yang Tuhan pat ni, Pak. Tuhan pat. Munyo hana jelas apa dah ibadah. Ya, Pak kepala. Ini kan pertanyaan ni, Pak. Kalau pertanyaan bersihkan diri kan bukan seperti ini, Pak. Jadi akhirnya perlu jawab tentang laisa kamitslihi syai'un. Kemudian sifat-sifat Allah, belajarlah dari sifat Allah. Yang jid lo jauh engkau yang tahu. Menyolai lo hanjid lo jauh. Ya. Yang kita nyopi yang nyobek dah jauh engkau konji mak. Ya. Dah tenak alam nyebek mak. Yang kakak ulam di sini mak. Ya. Karena ilmu itu hikmah. Mak. Ilmu itu hikmah. Kalau seandainya tidak mengandung hikmah lagi, berarti ilmiahnya hanya berkahli ini. Hanya berkahli. Yang kita takutkan apa? Ilmu yang itu tidak menjadi berkah lagi. Mak. Maka sekarang yang kita indikan adalah ilmu itu menjadi hikmah. Ya. Nurullahi la yudalil asim. Ilmu Allah tidak pernah diberikan kepada orang maksiat. Makanya supaya ilmu Allahnya mengkemat bakdraw katanya, maksiat dapat jiuh juga. Sekecil apapun maksiat itu. Karena dengan maksiat itu yum katanya hanya ibuh yum leh Allah. Ya, contoh, Pak. Kita punya seorang pembantu, ya, Pak. Nah, pembantu. Ya. Jadi pembantu itu get hakai Pak ijih nyoy. Tetapi satu hari, ya, dia masuk ke kamar kita, dia bukanya lemari kita, Pak. Walaupun tidak diambil duit tapi dibuka lemari kita. Apa pikiran kita, Mak? Oh, hana yumli yan. Hana lam kamar katanya kejut dan mau dibuka lam laci lemari. Hana dapat yumli, Mak. Ya. Makanya mulai hari itu hana yumli. Lebih juga ni. Ya. Walaupun selama ini dia sudah berbuat kebaikan. Iblis sudah beribadah ribuan tahun lamanya. Tetapi ketika Allah mengatakan perintahnya satu, usjudu li Adam. Makna usjudu li Adam bukan meletakkan dahi ke semen, tidak, ke tanah, tidak. Allah menyuruh apa? Di dalam tafsir Al-Baydawi, Allah menyuruh tawaduklah kamu sama Adam. Kenapa tawaduk? Tawaduknya mendang, Pak. Artinya apa? Mengakui Adam itu punya ilmu yang luar biasa. Mengakui Adam punya karamah dan nikmat. Tetapi iblis tidak mau, Pak. Han katanya, nak mau saya. Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ketika itu Allah mengatakan keluar kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Gara-gara maksiat kecil itu Allah Subhanahu wa taala hana geboh yumli ibadah iblis, Pak. Ribuan tahun ibadah iblis hana geboh yumli. Apa lagi model-model gedanya, Pak? Kata tahajud cuma pedum ton kata tahajud, Pak. Tahajud dah berah di peloton tahajud ni, Pak. Tahfaz Quran kata peloton dah berah. Salat duha di peloton dah berah. Salat jamaah tidak pernah tinggal 20 tahun lamanya. Tapi ketika kita bermaksiat, Pak, hana ibu yumli li Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kita mengakui dosa sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah lon zalim ya Allah? Saya zalim. Seperti doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lon zalim ya Allah, lon zalim. Maka konsep apa namanya? Ada diajarkan konsep itu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini yang menyonang dro kalau gayo, Pak. Nya jaga dro mentai le, Pak. Jaga dro dan anu nya, Pak. Dro dan anu mentai le jaga, Pak. Menyoka bereh dro dan anu, ada 10 orang keluarga menjaga diri dan anaknya, maka akan 10 mungkin tamu kampung get mendum, Pak. Ya. Tamu kampung masing-masing jaga dro nganu medang jaga dro nganu. Ini masalah jin. Jangankan anu mendro hana ada jaga ni, Pak. Ya. Jadi jangankan dro ya, jangankan ya, mana roh hana ada jaga, murah. Tanya lagi anci, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah. Inilah makna ya zakah. Ya zakah itu membersihkan diri, Pak. Ya. Kita lanjut nih, Pak. Au yadzakkaru fatanfa'u. Au yadzakkar. Ini ada dulu apa namanya? Au yadzakkaru la'allahu yazzakka au yadzakkaru fatanfa'uhu dzikra. Jadi yadzakkar itu ada yang mengartikan dalam tafsir Tantawi, beliau mengartikan yadzakkar itu setiap yadzakkar itu identik dengan Al-Qur'an.
Artinya apa? Mungkin ya kata Allah, ya mungkin ya Muhammad. Kenapa mungkin? Allah sudah tahu sebenarnya. Ini ingin mengajarkan Muhammad, mungkin saja dia tadi ada membaca Al-Quran, tetapi dia tidak paham. Dia bertanya kepadamu supaya apa? Dia bisa mengambil manfaat dari bacaan Al-Quran dia tadi. Ya. Maka kalau tidak tahu, tanya kepada Rasulullah. Makanya kalau kita lihat perkembangan tafsir pada masa Rasulullah, tafsir pada masa Rasulullah itu tidak begitu berkembang. Kenapa? Setiap masalah mereka selalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disampaikan sesuatu, sanuqri'uka fala tansa, selalu modelnya bacaan, selalu modelnya bacaan Jibril. Makanya nanti ada sistem hafalan sistem Jibril. Bagaimana hafalan sistem Jibril, Pak? Maka hafalan Jibril inilah yang membuat pendidikan hafalan anak-anak kita Al-Quran ini sudah berhasil. Kenapa berhasil? Seorang guru nanti, makanya anak perlahiran, anak umur 2 tahun, belum bisa baca Al-Quran tapi sudah bisa menghafal Al-Quran. Ya, anak perlahiran. Kenapa? Dia membawa sistem Jibril. Bagaimana sistem Jibril? Jibril membaca Al-Quran, sanuqri'uka fala tansa, sehingga bacaan Jibril diulang berkali-kali, sehingga tidak pernah dilupakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya menghafal Al-Quran itu tidak perlu kecerdasan otak, cerdas otak hebat, hanya perlema ya. Anak kecil pun ada yang enggak cerdas tapi dia bisa hafal. Ada yang sudah bermasalah dengan otaknya tapi dia bisa hafal. Kenapa? Sanuqri'uka fala tansa. Hafalan yang dibaca oleh Jibril itu ke hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak pernah lupa Nabi Muhammad dengan bacaan Jibril tadi, Pak. Ya. Makanya nanti anak-anak orang cik, Pak, kadang tak baca Quran, anak mi hidup sampai anak katanya, Pak, umur 2 tahun letter umur, Pak. Kita setiap hari baca, Pak. Amma yatasaalun anin anak dengar, dengar. Hari kedua begitu juga. Selanjutnya secara apa? Alam di bawah sadar dia mengulang-ulang yang kita baca tadi, Pak. Amma yatasaalun anin naba, padahal dia tidak bisa membaca Al-Quran. Inilah namanya sistem hafalan sistem Jibril, model Jibril. Jadi menghafalkan kemudian diingat di dalam hati. Ini makna au yadzakkaru fatanfa'uhu dzikra. Mungkin dia dengan bertanya kepada engkau ya Muhammad, dia bisa mengambil manfaat. Makanya tafsir pada masa Rasulullah SAW itu belum begitu berkembang. Artinya apa? Mereka tiap masalah bertanya kepada Rasulullah, bertanya lagi kepada Rasulullah. Ada masalah sesuatu hal, makanya Al-Quran itu ini ada model-model, ada ijaz hazaf, ada ijaz kisar, ada kalimat yang diringkas. Inilah yang perlu kita nih, Pak. Ada kalimat yang dihilangkan di situ. Maksud dihilangkan apa? Kata Imam Sibawai, al-Arab yastaghni 'anil lafzi. Orang Arab itu kayak lafaz, tidak perlu ditulis lafaz panjang-panjang, mereka sudah paham. Ya. Maka ini membutuhkan kepada tafsir. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut sedikit lagi lah, ya, 10 menit lagi. Wa amma man istaghna. Sedangkan tadi ya ini Allah membanding-bandingkan, Pak. Tadi ada datang orang buta, kamu membiarkan begitu saja ya Muhammad. Mudah-mudahan mungkin saja dia ingin membersihkan diri, walaupun tidak. Maka kita harus positive thinking, Pak. Setiap orang itu ijabah katanya positive thinking, Pak. Dia mungkin ingin kebaikan walaupun ya ujung katanya, walaupun ya putren katanya, walaupun ya pujih katanya, Pak. Jadi dia apa? Positive thinking selalu, Pak. Oh begini, ajarkan dia apa yang dia inginkan, Pak. Ya. Mungkin saja dia ingin bertanya sesuatu yang tidak dia pahami dari Al-Quran, bisa saja. Walaupun ingin memuji kita, tidak ada masalah. Kita positive thinking saja sama dia. Maka hidup positif selalu. Ini seperti kata Imam Ghazali, hati yang pertama itu al-qalbu ummara bittaqwa. Tetapi kata beliau, labudda birriyadah, harus dengan latihan-latihan, Pak. Hati yang selalu dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Maka baru bangun tidur kebaikan, selalu tersenyum, selalu beliau. Ya, Pak. Ja kediluhan kamu kerumuka. Yang muka kan lagi Zabaniyah. Jadi Zabaniyah dari pertama diciptakan oleh Allah, hantan tersenyum, muka tapi, Pak. Maka bejit lagi Zabaniyah. Jadi makanya Zabaniyahnya memang seperti itu. Bek dah berkanda berokai ke, memang begitu beliau, Pak. Jadi kata Imam Jalalain diciptakan beliau memang tidak ada rahmatnya, memang. Rahmat tidak ada dalam hati malaikat itu. Dan beliau itu tidak ada rahmat dan selalu cemberut mukanya. Makanya yang pertama itu di dalam tubuhnya selalu kebaikan, melihat orang kebaikan juga, melihat orang juga kebaikan, semua kebaikan, Pak. Baru bangun tidur tersenyum, baru bangun tidur terpikir kebaikan selalu. Nyoban berdoa berkeruk muka. Kalau tetangga samping kak nyan lom tipulannya, kau urusan tipulan lom, Pak. Kau urusan gop, urusan yang urusan gop, Pak. Nyan, Pak. Gop ipegatnya urusan gop le, nyan tipulan ni tiap itu mencu, urusan dia oleh, Pak.
Kenapa selalu negatif thinking kepada orang lain, Pak? Selalu positif thinking, Pak. Makanya hidup itu tenang selalu. Yang membuat susah itu gedanya kedra pegat tutah, Pak. Yang pegat tutah gedanya kedra. Yang pegat hana khusyuk temayang gedanya kedra, Pak. Baik dapat lagap ni, Pak. Iblis kata pepo iblis, Pak. Ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitan abih iblis, Pak. Maka baik dapat lagap yang pututah yang gedanya kedra. Malung kiban tutah dah, coba tenang deh, coba tenang. Ini sekarang masalahnya apa? Kita tidak punya alat untuk petenang jiwanya ni hanai, Pak. Apalah engkau sembahyang doa. Maka kalau sudah gundah jiwa, ambil wuduk, doa, salat, itu yang ni, Pak. Cuma masalahnya kita tidak. Ketika gundah, makin dia pututah doa, kiban. Padahal belum terjadi lagi, Pak. Yang kiban rumah lo katutup rumah, kiban. Kenapa tidak ambil wuduk berdoa kepada Allah? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ya Allah, lo serahkan Allah sama doa ya Allah. Apa pun yang terjadi ya Allah, nyan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Amma man istaghna. Jadi amma ini mereka yang ingin diajarkan oleh Rasulullah agama, diajarkan tentang keimanan, mereka banyak harta, banyak harta. Artinya apa? Bisa saja mereka tidak mau mendengar. Kenapa? Karena mereka lebih memilih hartanya. Untuk apa sembahyang kata mereka? Kepada sembahyang menyuhanam tema harta. Karena di kepalanya harta saja fikir, Pak. Dia pikir nikmat itu harta saja. Dia pikir nikmat itu lampu raya. Dia pikir nikmat itu punya hotel besar, ya, Pak. Padahal semua itu apa kata Allah? Mata'un ilahin. Mata'un ilahin, ada batas waktunya kata Allah. Ada batas waktu. Maka Allah mengatakan, "Zarhum, biarin saja mereka. Bah lagi yang hanai temayang, bah lagi yang gedro. Hanai puasa, bah lagi yang gedro. Hanai didi anu, bah lagi yang gedro. Ya'kulu, makan haram, makan ini, makan itu, wa yatamata'u." Dia gunakan fasilitasku dan tanpa mengenal siapaku kata Allah. Yang napa dah tarik tapi jantung bina jangan taturi tepu, Pak. Pajan taturi, Pak. Maka Imam Ghazali mengatakan, seorang akan teringat kepada Allah, akan teringat kepada nikmatnya anggota tubuh itu ketika salah satu anggota tubuh itu tidak berfungsi lagi, nyian baru, ya, Pak. Jadi makanya Imam As-Sa'di dalam tafsir beliau apa? Kullu ma yantafi bihin nas wa huwa nikmah. Setiap sesuatu yang bisa diambil manfaat oleh manusia itu nikmat. Hana meceh ada kat spring bed, hana meceh spring bed, ya, Pak. Tak ada teman, Pak. Tengok nikmat rumah mengatakan lagu. Kata tengok ni, Pak. Ini nikmat aja, Pak. Kita sedang diberikan nikmat oleh Allah. Dimanapun itu, Pak. Ya. Kita bisa melihat dengan mata ini, Pak. Dulu memang 100% bisa melihat. Sekarang cuma 20%. Alhamdulillah ya Allah, ya, Pak. Alhamdulillah. Mentang jid lu kalian ya Allah, ya, Pak. Nikmat ini, Pak. Kita bisa mengambil manfaat dari mata, bisa mengambil manfaat dari tangan. Maka seorang itu akan mengingat nikmat kata Imam Ghazali. Ketika sesuatu hal tidak berfungsi lagi, nya mata ya Allah, hana duh terpulih ya Allah. Kata perlu kau operasi ya Allah, nya hana hancur mata ya Allah. Nya kau operasinya kami operasi mendu ya Allah. Nya mata menduhli, nya baru tinggal ke Allah, ya, Pak. Ketika jantungnya bermasalah, ketika pasang ring lah, Pak. Ya Allah, ya Allah tapi Pak lah, ya Allah, nya musabah Pak Jaro. Subhanallah. Kepakan kayak tinggal mati, ya, Pak. Tinggal mati. Jamun pekah hana tinggal ke Allah, ya, Pak. Jamun ketika diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala, mu tinggalkan, Pak. Sibuk unyi. Dadanya nengku nawate lu sibuk dah kayaknya. Padahal waktu sama semua. Kenapa orang lain tidak sibuk, ya, Pak? Kenapa beliau sibuknya luar biasa? Utsman bin Affan walaupun orang pedagang hebat beliau, Pak. Ibadahnya juga hebat, luar biasa. Dan diakui oleh para ahli sufi. Utsman bin Affan adalah orang paling kaya dan orang paling zuhud. Paling kaya dan paling zuhud. Dan sedekahnya pun haik dan taikuti, Pak Utsman ini. Luar biasa beliau. Hicok lampuh lu ni Rasulullah. Lampuh hicok. Ambil kerbung korma saya ya Rasulullah. Ambil ini unta saya ya Rasulullah. Untuk apa berjihad ini? Untuk apa namanya berperang. Ambil ini. Dia dah fikir-fikir lah, Mak. Sabuh kambing dapat debit dah fikir-fikir. Emak kambing tengok hana leng ngelun, ya, Pak. Tengok hana leng ngelun. Kan najak gede. Ini kan tutah dia, Pak. Padahal pupu yang dah infaknya kedra dia. Dah semayang kedra dia mandum, Pak. Kita salat untuk diri sendiri, Pak. Kita puasa untuk diri sendiri, Pak. Kita berbuat baik untuk diri sendiri, Pak. Kita buat jahat juga untuk diri kita sendiri, Pak. Tak temucu ada gop yang kedra dia, Pak. Tutah kedra dia, Pak. Ya. Ini amma manistaghna. Istaghna di sini ada beberapa pengertian. Kalau di dalam tafsir Jalalain itu istaghna anil mal. Jadi artinya apa? Tidak butuh, artinya dia istaghna bil mal, kaya dengan harta. Artinya hana perlaya. Satu. Ada satu lagi makna istaghna, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Istaghna itu apa? Tidak butuh lagi dia kepada Allah. Ya. Artinya tidak pernah lagi dia berdoa kepada Allah. Hana perlaya Allah. Tapi macam perlaya ketika sakit dia baru perlaya ke Allah, ya, Pak. Ketika susah dia baru perlaya ke Allah, ya, Pak.
Tapi ketika dia ini tak ada pentingan Pak, jak kena jak gedeknya Pak. Makanya kita koneksi dengan Allah itu seperti begini Pak, seperti apa namanya sinyalnya. Kalau sinyal get, maka hubungan kita banget dengan Allah Pak. Enak sekali Pak. Enak sekali, dimanapun kita terus dijaga oleh Allah, dimanapun hati ini terus apa namanya dipantau dan dijaga oleh Allah, dan koneksinya mudah. Salat pun enak sekali Pak. Kenapa? Karena sinyalnya mantap, bagus Pak. Tapi kalau sinyal tidak bagus, mu cawo kena, mu cawo ke dia, haleho mu cawo ke yang Pak. Hana tho permun, hana tho jih Pak. Ya. Ini makna istaghna. Jadi bisa istaghna itu dua. Istaghna dia punya banyak harta sehingga dia lupa ibadah kepada Allah, satu. Yang kedua, istaghna ini apa? Istaghna dia nak butuh lagi kepada Allah. Istaghna anillah. Dia nak butuh lagi kepada Allah. Allah lunthib ke oleh paninanya. Lunthib ke. Ini seperti kata Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Pada suatu hari tangan Abu Jahal dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dipegang tangannya, apa kata Rasulullah? Celaka kamu Abu Jahal. Celaka kamu Abu Jahal. Ya, tapi bukan dengan kalimat wailun, tidak. Ada kalimat yang dikatakan Rasulullah, lupa saya ada kalimatnya. Tapi dengan bukan kalimat wailun, tidak. Kamu celaka kamu. Yang mengarah kepada makna celaka. Langsung ditarik tangan Abu Jahal menarik. Apa urusan kamu ya Muhammad? Urusan saya itu urusan saya sendiri. Tidak ada ikut campur kamu dan Tuhanmu. Semua yang saya lakukan, idza astaqim astaqim. Ya, kalau saya ingin istiqamah istiqamah. Enggak ada urusan dengan Tuhanmu. Tidak ada urusan dengan kamu. Kalau saya berbuat baik itu apa namanya, tidak ada urusan dengan kamu. Kalau saya berbuat jahat, tidak ada urusan dengan kamu, kata dia. Dan tidak ada urusan dengan Tuhanmu. Makanya Allah mengatakan begini, Pak. Semua orang itu, walaupun sekeras-keras Abu Jahal, sekeras-keras Abu Lahab, sekeras-keras Fir'aun, ketika sakaratul maut dia teringat kepadaku. Ya, ini teringat, cukup teringat belum, Pak. Makanya ketika susah manusia itu teringat kepada Allah. Susah yang paling berat di mana? Ketika sakaratul maut, itu yang susah paling berat, Pak. Hanan batih ji Pak, batih wasa kuno. Bibit tinggal dia ke Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tua ke Allah, watenya hanan tua ni Pak, tinggal ke Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Ya, sampai segitu saja Pak. Tasadda itu ada yang membaca tatasadda. Ada yang membaca tasadda. Kenapa dibaca tasadda? Karena asal kalimatnya tasadda ya tasadda, tatasadda. Karena susah ngomongnya tatasadda, maka dihilangkan satu tak menjadi tasadda. Ya. Ada yang membaca juga tasadda. Ya, jadi hana pelahir ni hana padu-padu bohongnya Pak. Ada tasadda, ada tasadda. Tetapi yang asli bacaannya apa namanya, asli tulisan tidak pernah dibaca. Tidak pernah imam itu membaca tatasadda, tidak pernah. Jadi imam itu nanti selalu membaca tasadda, satu lagi tasadda. Ya, kita terserah yang mana yang ini. Tetapi harus begini, Pak. Setiap bacaan itu kita harus tahu ini bacaan siapa ini. Baik baca-baca mentau. Ya, habis baca dia lengah hai pakan baca minat. Oh, baik ledak temanyong, belah dan temanyong. Jadi artinya apa? Kita paling enggak mau baca seperti Maliki yaumiddin, atau kita baca Maliki yaumiddin. Boleh, tidak ada masalah. Asal kita tahu alasannya. Ya. Alaihum waladdallin. Asal ada debu. Tapi menyo di Aceh hanya dah baca yang ipo telok dia jiu. Dah bacanya alaihum waladdallin tu iponya, Pak. Kenapa kita belum familiar lagi, Pak? Belum familiar. Seperti ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim waladdallin. Yang tengok hanai boleh ke imam dia, Pak. Kabeh mak kaji ni orang juga dia. Ya. Karena kita belum familiar. Tapi kalau kita ini Bani Atrah itu, Bani Atrah. Apalagi di Yaman ya, Pak, Bani Atrah, kemudian sebagian ini mereka itu terbiasa ihdinas siratal mustaqim, tapi tidak ada yang membaca ihdinas siratal mustaqimnya yang hanai, Pak. Kita nyanyi ke masalah, Pak. Siratal belum tak dibaca siratal mustaqimnya salah, Pak. Atau dibaca siratal yang salah dia. Yang betul sad. Untuk kita sad aja dulu, enggak usah za, Pak. Karena tidak ini ihdinas siratal mustaqim dia baca. Jadi maka waktu protes lagi bengeng-bengeng, oh dah terima bukan nyanduk dia kedua, Pak. Bukan dia kedua. Bukan di imam saja. Ketika kita menjadi makmum kedua kan salah cik bacaannya. Kan berarti dia ya protesmu, kan protesmu menyogaknya ke semayang tidur. Bacaannya kan begitu juga kan salah, Pak. Di dalam fikih Islami wadilatu. Ketika bacaan kita salah, kita bacaan ini bacaan salah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang salah ya, Pak ya.
Makanya 4 mazhab sepakat. Makanya keunikan kitab fikih Islami Wadilatuh yang dikarang oleh Syekh Wahbah Zuhaili, beliau mengatakan 4 mazhab sepakat, lau akhta'a fil qiraah, kalau salah bacaan dan bacaan tadi membawa kepada makna yang baru, batalat salatuhu, salatnya batal. Apa arti alhamdulillah? Celaka Allah nya kepala dia, Pak. Dia dah semayang dah minta rahmat tapi tak celaka Allah. Nya nyokai tepu oleh malaikat ni, Pak. Kalian mereka kepala di bulannya. Nya berdoa ke Allah. Tapi selalu dalam ini dia alhamdulillah. Padahal kan alhamdulillah ya. Sama seperti bismillah. Nah dia baca bismillah, bismillah baca dengan dosa Allah ya, Pak. Dengan dosa Allah yang Maha Pengasih lagi. Titik orang lagi, Pak. Kan wajar kalau kita beritahukan engku nya salah nya dia nak ni apa dia urusan dengan Allah tak pegah gegeh hai dengar ya, padungo tak pegah nyo makna bismillah dengan nama Allah, bismillah dengan dosa Allah ya weh juga ni. Karena pernah kami katakan ini, ada doa Tengku Imam ni berdoa, jadi doanya apa, bukan ni'mah tapi dibaca niqmah. Niqmah bedanya ka sama ain, Pak. Niqmah itu bala dia, Pak. Jadi tengku aku melakai bala apa Allah, Pak. Ya Allah, nikmah ya. Nikmah melakai, Pak. Maka je kalau diberita, Pak, diberita adengku nyokan nikmahnya bala yang betul nikmah kau urusan dah weh juga dia. Oh kakehlah, hai dengar dia, Pak. Maka setiap beliau baca nikmah kamu pelung mendung di masjid, Pak. Pelung, maka pelung. Nya munyo ngejok bala lah masjid bagi mana, Pak? Nya jemaah amin mendung, amin, Pak. Amin. Jadi imam baca ya Allah nunjuk bala ke kamu ya Allah wa niqmata ila kiyamah, dan berikanlah bala ya Allah, amin jemaah, Pak. Munyo nasri bera pernah kabulkan ya Allah, maka katanya yang tak punya rota plung, Pak. Rota plung, Pak. Nyo bujuk bala ke banjaraya ya. Ini karena tidak paham makna ya. Jadi saya rasa demikian saja. Ini tasadda atau tasadda itu maknanya apa? Kamu kenapa lebih melayani mereka dibandingkan melayani orang tadi? Makanya dakwah itu tidak pilih-pilih. Dakwah nak pilih-pilih. Maka ketika hai ide berdakwah ni, mampu tak dakwah le urung nyan, urung terbelakang ya. Hai pun dak mangat dakwah urung ye nyan, urung kaya-kaya ni. Mangat dakwahnya eksklusif, eksklusif. Deh, apa dah dakwah ni? Nah, ini maksud tasadda. Artinya dalam dakwah itu siapa saja. Bahkan kita bisa menasihati teman kita, hai nyo kawate temayang, hai nyo kawatenya dah pegatnya, hai nyo kata dah tu pilih tiat. Ya, dakwah ni, Pak. Jadi anak wah ngon ke budak dakwah yang tak dakwah kau ururu lain ya, Pak. Yang tak dakwah kau ururu yang tak minta pakai, Pak. Tak minta pakai dah dakwah ya, Pak. Artinya kan dakwah ni minta pakai, Pak. Ya. Saya rasa tidak perlu dialog lagi, Pak. Nanti dialog bisa kita di luar atau di mana saja nanti. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.